Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Haryani. Nama saya Ratna Sari. Nama saya Rizka Amelia. Nama saya Sofina Hajijah. Kami di sini akan mempresentasikan tentang survei kebutuhan pegawai dan analisis data kinerja pegawai. Yang pertama, profil perusahaan. Indofood Sukses Makmur Tbk didirikan pada tahun 1990, adalah salah satu perusahaan makanan dan minuman terbesar di Indonesia. Terkenal dengan produk seperti Indomie, Popmie, dan Supermie. Perusahaan ini berbasis di Jakarta dan bagian dari grup Salim. Yang kedua, materi kepegawaian. Indofood memiliki struktur organisasi yang kompleks, proses rekrutmen selektif, program pelatihan, dan memberikan kesejahteraan serta tunjangan yang baik bagi karyawan. Pada tahun 2020, penurunan jumlah karyawan kemungkinan terjadi karena pandemi COVID-19 yang memaksa perusahaan untuk menyesuaikan operasi dan efisiensi. Pada tahun 2021, kemungkinan ada peningkatan jumlah karyawan untuk memenuhi permintaan tinggi selama pandemi dan mendukung operasional yang meningkat. Pada tahun 2022, stabilitas dan pertumbuhan karyawan mungkin terjadi seiring pemulihan ekonomi dan ekspansi bisnis. Pada tahun 2023, penyesuaian jumlah karyawan mungkin dilakukan melalui rekruterisasi atau efisiensi operasional. Pada tahun 2024, peningkatan karyawan mungkin terjadi di bidang pengembangan dan pemasaran, meski ada juga kemungkinan pengurangan di area produksi karena otomasi dan teknologi. Informasi spesifik dapat diperoleh dari laporan tahunan Indofood untuk data yang lebih akurat. Berikut diagram batang perkembangan jumlah karyawan Indofood tahun 2020 sampai 2024. Yang ketiga adalah survei cari data di perusahaan. 1. Metodologi survei. Data dikumpulkan melalui survei internal, wawancara dengan karyawan, dan penelitian dokumen perusahaan seperti laporan tahunan dan presentasi manajemen. 2. Temuan utama. Hasil survei dapat mencakup informasi tentang kepuasan karyawan, kinerja perusahaan, inovasi produk, serta area yang perlu diperbaiki. Misalnya, survei mungkin menunjukkan tingkat kepuasan yang tinggi di antara karyawan di beberapa divisi, tetapi juga mengidentifikasi tantangan dalam proses produksi. 3. Analisis. Data yang diperoleh dianalisis untuk mengidentifikasi tren, kekuatan, dan kelemahan perusahaan. Analisis ini membantu dalam memahami bagaimana Indofood beroperasi dan area mana yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Yang keempat, bentuk penghargaan dari perusahaan. 1. Penghargaan internal. Indofood memberikan penghargaan kepada karyawan yang berprestasi, seperti Employee of the Month atau penghargaan atas inovasi dan kontribusi signifikan. Penghargaan ini biasanya disertai dengan sertifikat, bonus, atau manfaat tambahan. Yang kedua, penghargaan eksternal. Indofood sering menerima penghargaan dari lembaga eksternal, seperti penghargaan untuk produk berkualitas tinggi, keberlanjutan lingkungan, dan tanggung jawab sosial perusahaan. Penghargaan ini mencerminkan reputasi positif Indofood di industri makanan dan minuman.